Oke, halo teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur tentang Microsoft Word. Nah, yang pertama ada di bagian atas yaitu ruler dan yang bagian kiri juga ruler. Caranya kita tinggal klik view lalu ke bagian ruler untuk menghidupkannya. Kalau ingin dinyalakan tinggal dipencet aja ya. Nah, fungsi ruler itu untuk mengatur identitas sebuah paragraf. Kalau panah yang di atas itu untuk baris pertama, lalu kalian arahkan aja semau kalian. Nah, oke, sekarang kalau panah yang di atas itu untuk baris pertama. Lalu kalau yang panah bawah ini untuk baris yang bawah. Kemudian untuk mengatur text boundaries, caranya kita ke file, lalu option, lalu advance, lalu scroll dan cari bagian show text boundaries, lalu centang klik OK. Nah, kemudian cara untuk mengubah ukurannya, kita ke file, lalu option, ke advance lagi, terus kita cari show measurements, lalu kita pakai satuan cm, terus kita klik OK. Kemudian cara mengatur margin, kita ke bagian margin, lalu pilih custom margin. Ini terserah sih pilih berapa, tapi aku mau buat top dan leftnya 3. Nah, setelah itu button dan right-nya 4. Nah, kalau sudah kita pilih Apple itu, aku mau pilih wall document, lalu klik OK. Nah, oke, ini udah selesai. Lalu fitur untuk menyisipkan gambar, caranya itu kita tinggal taruh aja kursornya di spacing yang kita mau, terus kita ke pictures, terus insert pictures, gambarnya boleh terserah. Lalu aku pilih ini. Nah, setelah muncul kita bisa bikin text wrapping gimana maunya sih, bebas aja. Terus aku mau taruh di situ aja. Oke, sekarang untuk pengetikan, pertama-tama caranya mengubah font, kita akan blok dulu sampai yang dimau. Kalau mau semuanya tinggal tekan Ctrl plus A aja, udah deh. Terus pilih Times New Roman, lalu untuk ukurannya aku mau 12 aja. Nah, kalau sudah, saya akan menjelaskan sedikit tentang B, I, U. Jadi B itu bold, I itu italic, dan U itu underline. Jadi kalau bold itu berfungsi untuk menebalkan, kalau italic itu berfungsi untuk garis miring, dan underline itu berfungsi untuk garis bawah. Seperti itu. Lalu supaya kata-katanya bisa merenggang, kita ke bagian desain, lalu paragraph spacing. Nah, kita pilih yang double aja ya. Nah, dengan begitu jaraknya lebih renggang. Kemudian untuk numbering, kita perlu mematikan dulu text boundariesnya. Oke. Numbering ini fungsinya untuk penomoran ya guys. Nah, numbering dan bullets itu hampir mirip, tapi kalau misalnya bullets itu lebih ke untuk simbol, dan numbering itu untuk nomor, jadi beda gitu. Nah, jadi di sini saya akan kasih deh contohnya. Pertama sekolah, terus yang kedua hebat, terus yang ketiga banget deh. Jadi sekolah hebat banget gitu. Nah, udah deh, simple banget kan. Jadi sekarang aku bakal kasih contoh yang bullets. Nah, ini nih contoh bullets nih guys. Kita buat juga deh. Kita buat sekolah hebat banget. Oke, biar sama kayak yang tadi ya guys. Jadi benar-benar simple banget, dan bedanya tuh ya kayak gitu. Numbering itu untuk penomoran, dan bullets itu untuk sebagai simbol. Nah, sekarang ini aku mau edit perataannya nih. Caranya yang pertama, kita blok dulu semuanya. Lalu perataan paragrafnya ada di sini nih. Ya, di situ. Aku pakai rata kiri kanan.
biar lebih rapi lah ya. Nah, sekarang aku mau buat tabelnya dulu. Caranya kita ke insert lalu ke table. Dan di sini tuh aku mau buat kolomnya 12 dan barisnya 6. Misalkan contohnya mau bikin kayak gini nih. Nah, yang seperti yang kalian lihat, aku mau buat kolomnya 12, terus barisnya 6. Nah, udah deh. Kalian bisa buat kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, by the way, ini mouse-nya agak rusak ya guys, mohon maaf. Jadi agak nge-lag gitu. Tapi kalian tetap bisa kok pakai yang insert below yang kayak gini guys. Iya. Jadi kalian sebenarnya bisa pakai itu. Nih kalian lihat ya, aku bisa pakai insert below tuh. Nah, udah bisa. Lalu di sini aku mau hapus aja guys yang itunya, soalnya nggak bagus, dia kayak agak nge-lag gitu. Jadinya aku mau pakai yang di atas aja. Nah ini kita hapus dulu ya guys, soalnya salah, jadinya yang di atas aja gitu. Nah mau hapusnya tinggal kayak gini, terus jadinya yang ini aja. Oke lanjut, di sini aku mau buat numbernya untuk setiap halaman, biar kita nggak linglung, kita harus buat nomornya ya guys. Nah di sini aku pakai lembar kerja baru, soalnya yang tadi ada gambarnya itu nggak bisa gitu, jadi aku pakai yang baru. Nah di sini aku mau buat nomornya selang-seling. Untuk mengubahnya kita tekan link to page-nya supaya yang di atas itu nggak ikutan kehapus gitu. Kalau misalkan mau di tengah bawah, caranya kita tinggal tekan lagi page numbers, baru button of page, lalu page numbers yang kedua. Udah deh. Kalau mau buat hal seperti itu, berikutnya kalian juga bisa lakukan hal yang sama ya. Nah, jadi tuh aku buat halaman 1 dan 3 di kanan atas, atau bisa juga dibilang sebagai ganjil yang genap di tengah bawah, atau yang bisa dibilang juga halaman 2 dan 4. Jadi caranya kurang lebih seperti itu, guys. Oke, yang terakhir nih, di sini aku mau mengatur orientation. Jadi, aku mau ubah deh landscape sama namescape-nya. Nah, cara cepatnya tuh di sini nih. Nih. Tinggal ganti landscape, udah. Jadi deh, cara cepatnya bener-bener sesimpel itu. Jadi bener-bener cepet banget dan mudah. Dan mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih.